Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Rizky, guru fisika di SMA Negeri 1 Pecusetuan. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya mengenai materi fluida statis. Selamat menyaksikan. Oke anak ibu, hari ini seperti biasa kita belajar fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa untuk hari ini? Oke, ya, silakan nak. Duduk siap berat. Mengawali pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekretarisnya mana? Ya, siapa yang gak hadir hari ini, Pak? Enggak ada, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah berarti datang semuanya ya. Nah, sebelum ibu masuk kepada fluida statis, ibu mau tanya dulu. Selamat pagi apa selamat siang ya? Selamat Oke, siang. selamat siang anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Semangatnya hari ini ya. Iya sudah siang, nggak apa-apa, kita tetap semangat. Materi kita masih dalam teks fluida statis ya nak ya. Jadi fluida statis ini akan kita presentasikan hari ini yang sudah kita bahas dari minggu yang kemarin. Ini lanjutannya. Oke anak ibu, jadi sebelum kita masuk presentasinya untuk fluida statis, ibu kasih pertanyaan dulu nih, refleksi awalnya mengenai fluida statis yang kemarin sudah ibu jelaskan. Yuk kira-kira apa itu fluida statis? Oh ya Hafiz, silakan berdiri nak. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Oke, ya benar, tepuk tangan ya Pak Hafiz. Ya. Nah, kalau fluida itu kan ada yang zat alir ya katanya, berarti kan yang zat yang bisa mengalir. Nah, zat itu ada berapa sebenarnya? Tiga. Zat ada tiga. Pertama, padat. Yang cair. Oke, jadi yang dibilangkan fluida yang dapat mengalir itu berarti ada berapa? Ada dua. Oke, yang pertama Oke, nah setelah di sini barulah ibu kasihkan kalian pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana pengetahuanmu mengenai fluida statis ini ya? Oke, ini dia pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yang pertama, mengapa orang berenang bisa dalam keadaan terapung dan tenggelam? Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang mempengaruhi perbedaan massa jenis saat orang berenang dalam keadaan terapung dan juga tenggelam? Yuk, pikirkan dulu, cari jawabannya. Ibu tunggu sebentar. Siapa yang bisa jawab nomor 1 nantinya dan juga nomor 2? Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira? Coba ditengok dulu jawabannya. Oke, udah selesai dicari jawabannya untuk dua pertanyaan pemantik yang saya berikan mengenai fluida statis. Yang pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab? Iya, oke yuk Kesya berdiri. Boleh berdiri ya, dijawab kira-kira yang pertama itu yang sudah kamu cari dan dari sumber-sumber yang ada apa kira-kira mengapa orang berenang itu bisa dalam keadaan terapung dan tenggelam? Kalau dia bisa melakukan itu di mana dia berada di keadaan di mana massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis rendah. Kalau dia tenggelam berarti dia berada di Kebalikannya, jadi kalau dia terapung massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, sedangkan pada kondisi tenggelam itu kebalikannya, berarti massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis fluida. Oke, tepuk tangan buat temannya. Nice, oke, thank you. Next, nomor 2, apa saja ya yang mempengaruhi untuk keadaan tadi? Berarti kan massa jenis itu bisa berbeda dan mempengaruhinya, sedangkan pada kondisi di kolam renang tadi itu kan orang dan juga airnya kan tetap ada dan sama gitu. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Berarti ada hal yang mempengaruhi. Ya, siapa bisa jawab? Udah mencari jawabannya? Oh iya Kak, silakan berdiri, sebutkan namanya.
Jadi kalau dia airnya dingin dan juga airnya panas itu mempengaruhi terhadap kondisi pada seseorang untuk berenang. Mempengaruhi nggak? Suhu air pasti. Coba kalian di air yang dingin sama di air yang panas kita berenang pasti mempengaruhi karena kerapatan airnya juga berbeda. Semakin dingin kerapatan air semakin besar atau semakin kecil? Kalau dingin semakin kecil atau semakin besar? Semakin ke bos. Ayo, bingung kamu. Coba. Keadaan dingin, kerapatan airnya. Makin besar kan? Iya, makin besar kerapatannya. Oke, next. Kepadatan air tadi, itu dia ya. Kepadatan dan kerapatan air tadi. Kemudian ada konsentrasi. Jadi konsentrasi seseorang juga mempengaruhi. Berarti dalam kondisi orang tenggelam, itu berarti ada juga konsentrasinya ya. Iya, sebenarnya kalau kita tenang mungkin tidak terjadi hal demikian. Jangan jawabannya kenapa orang bisa tenggelam, Bu? Karena nggak bisa berenang. Bisa juga memang, karena konsentrasi nanti ada di gerakan tubuh di air. Itu dia, makanya orang berenang juga mempengaruhi itu gerakan. Ya, jadi konsentrasi seseorang juga mempengaruhi pada proses kejadian untuk massa jenis yang tadi kita sampaikan. Kemudian posisi tubuh di dalam air juga, ya. Kemudian berat badan, berat benda dan juga komposisi tubuh tadi, ya. Kemudian ada kapasitas paru-paru dan udara. Jadi ada juga berpengaruh terhadap paru-paru dan juga pernapasan seseorang pada saat berenang. Makanya kalau berenang tenggelam, gitu dia ya kan. Nah, dia berpengaruh terhadap paru-parunya gitu. Jadi gerakan tubuh juga di air tadi termasuk juga mempengaruhi kenapa bisa tenggelam dan juga terapung. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak ibu? Bisa. Oke. Sudah pertanyaan pemantik tadi ibu berikan kepada kamu nak sedikit materi kembali bahwasanya di fluidastatis ini ada namanya hukum Pascal. Nah, di mana hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan merata ke segala arah. Ya. Kemudian aplikasinya itu apa? Biasanya digunakan pada alat-alat hidrolik. Alat hidrolik itu bisa dongkrak hidrolik, bisa juga rem hidrolik. Ya, ini sebagai contoh aplikasi daripada hukum Pascal. Masih banyak lagi yang lain aplikasinya ya. Kemudian ada yang untuk rumusnya dulu. Untuk rumus hukum Pascal sudah tertera yaitu di depan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F itu adalah gaya. Satuan gaya apa? Newton ya. Jadi di kondisi ini ada yang satu dan ada yang dua. Berarti ada penampang yang besar dan ada yang penampang yang kecil. Jadi hukum Pascal itu ada dua keadaan nantinya. Kemudian ada A1. A itu luas permukaannya. Jadi luas permukaan daripada benda yang akan menjadi untuk percobaan nantinya di hukum Pascal ini. Nah, yang kedua ada namanya hukum Archimedes. Sudah pernah mendengar hukum Archimedes sebelumnya? Pernah ya? Ya, di SMP juga sudah dibahas. Nah, biasanya kalau di SMP ini pembahasannya masalah telur ya kan? Iya, telur ditaruh garam sampai berapa kilo ya kan? Ngambang nggak telurnya? Ngambang ya kan? Nah, jangan kalau dibeli telur ya kan, belum ditaruh garam belum ngambang, rupanya telurnya udah busuk ya kan? Bisa memang. Iya, belum ditaruhnya garam ibu udah ngambang dia, kalau pemikirannya ilmu, rupanya nggak tahu di telurnya yang bermasalah gitu. Jadi banyak juga dalam proses praktek yang kalian dapatkan nantinya. Nah, itu untuk hal-hal yang umum masalah telur. Nah, untuk hukum Archimedes sendiri apa ya prinsipnya atau pada bunyi hukumnya itu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di sini hukum Archimedes ini contohnya apa? Kapal yang mengapung di atas air, balon udara yang terbang di udara, dan juga tadi proses yang sudah kita bahas sebelumnya masalah orang berenang tadi ya karena. Nah, di situ tadi juga ketika orang berenang itu mempengaruhinya juga pastinya berhubungan dengan hukum Archimedes karena ada massa jenis di situ. Ya, massa jenisnya yang pertama massa jenis fluida, yang kedua itu massa jenis benda. Nah, keduanya inilah yang mempengaruhi
mempengaruhi dalam proses hukum Archimedes. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas untuk kedua hukum ini? Cukup ya, karena kan sudah juga dipelajari di SMP. Nah, ini juga hanya penguatan kembali untuk di kelas 11 ini. Ibu akan gali kembali dalam proses pembuatan proyek yang akan kamu lakukan juga. Bagaimana hukum-hukum tadi bisa berlaku terhadap penyelesaian solusi daripada permasalahan kita yang sehari-hari yang sering kita jumpai. Oke? Sekarang kita tugasnya berkelompok untuk mengerjakan proyeknya ya. Nah, ketika proyek ini nanti dilaksanakan, boleh cari bahannya berdasarkan ide permasalahan yang akan kamu ambil sebagai solusinya menggunakan konsep fluidostatis. Nah, sebagian sudah saya suruh bawa alat dan bahannya, sudah diselesaikan juga, dan sebagian lagi yang belum boleh mencari bahan-bahan yang lain sembari nanti akan kita presentasikan kelompok yang sudah selesai. Oke, silakan berdiskusi ke kelompoknya masing-masing. Conek kanek. Nama kelompok, nama doa. Maksudnya kayak pengharap ya sukses dari sukses. Untuk kelompok hebat ya, yang sudah menyelesaikan proyeknya, apakah judulnya? Apa? Dongkrak hidrolik. Oke, jadi mereka akan mempresentasikan berdasarkan percobaan yang sudah mereka buat. Dan ya, oke kita saksikan bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan alat yaitu dongkrak hidrolik. Saya Dinda Tunggal Dewi selaku moderator dan teman saya Nah, di sini kami akan membuat laporan hasil kami, yaitu tujuan akan dibacakan oleh teman saya Cynthia. Jadi tujuan melakukan percobaan dongkrak hidrolik ini untuk mengetahui cara pembuatannya dan untuk mengetahui hukum pascal dalam dongkrak hidrolik juga banyak memiliki fungsi. Contohnya seperti mengangkat beban berat dan pemasangan dan perbaikan pada mobil. Nah, itu hasil tujuan.
bakar, air, cutter dan gunting, kardus, kertas manila, pewarna, untuk makanan, paku payung kecil. Ini adalah hasil laporan kami, yaitu dongkrak. Di sini kami akan bagaimana cara melakukan bahan kecil. Karena ini. Turunkan coba. Turun kamu. Dah. Oke. Apa namanya? Oke, kelompok sinergi. Tepuk tangan ya, maju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bahan-bahannya itu seperti lem tembak, gunting untuk memotong kardus, dan pisau untuk memotong kardus juga. Selebihnya penggaris dan kardus, suntik besar, selam, mobil, sama air dan pewarna. Selebihnya untuk langkah-langkah sudah kami sediakan videonya. Terima kasih. Pembahasan. Nah, sedikit pembahasan adalah misalnya 13. Pokok hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa pengindar cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Di mana fluida penghantar yang dinaikkan tekanannya oleh pompa pembagi tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan transit bahkan keluar dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Pada percobaan pertama, saat mendorong suntikan besar, air mengantar ke suntikan kecil sehingga kapan pada suntikan kecil tidak bisa memenuhi panjangnya suntikan dan terasalnya saat mendorong suntikan besar. Kami akan memeragakan alat peraga kami. Jelas Bu? Tidak langsung diperaga. Satu lagi bukan? Bisa Bu. Selanjutnya untuk rumus akan dibacakan oleh Mirta. Rumus hukum Pascal. Jika pada misal 1 dari gaya tekanan F1, maka tekanan yang didapat akan diteruskan ke misal 2 dengan sama besar sehingga berlaku P1 sama dengan P2 dengan keterangan F1 sama dengan gaya menangkap, F2 gaya disenangkap, A1 sama dengan luas penangkap, A2 sama dengan luas penangkap. Dengan dasar rumus di atas, gaya F1 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana dengan demikian jika permukaan bejana lebih besar, maka gaya yang didapatkan juga akan lebih besar. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya katakan sendiri. Kesimpulannya, pokok hidrolik merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan fluida cair sebagai media penghantar daya untuk meningkatkan daya yang lebih besar dibanding daya yang jauh lebih kuat. Prinsip kerja pokok hidrolik ini didasarkan pada hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan secara titik dalam fluida akan diteruskan secara merata ke seluruh area dalam bejana yang tertutup. Sistem ini memungkinkan perpindahan dari arah penggunaan energi hidrolik dapat diubah menjadi penggunaan atau sebaliknya. Dengan demikian, sistem hidrolik sangat efektif digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tenaga besar seperti dalam pengangkatan minyak oleh pabrik. Hasil alat peraga kami yang sudah kami rangkum dalam video berikut. Oke, ini dia videonya yang sudah dikerjakan oleh temanmu dalam kelompok audio visual ya. Jadi dia membuat video tersebut berdasarkan dari kelompok kinestetik, mengambil bahan-bahannya dan juga semuanya dilakukan oleh tim media visual. Ini kanvasnya ya, ini tampilannya. Sudah disampaikan bahwasanya hubungan kerja Paris dengan Pascal tadinya. Kemudian ini hasil pengamatannya, bagaimana proses-prosesnya. Ini ya kegiatannya ya, kegiatannya. Bagaimana langkah-langkah pembuatan daripada alat peraga yang mereka buat tadi sebelum jadi seperti yang sekarang.
project yang sudah dibuatnya? Yuk silakan kelompoknya. Saya Ibu. Oke ya, silakan Nak. Saya perwakilan dari kelompok yaitu membuat kerangka daun arus. Nah, saya di sini sudah mengerti bagaimana cara membuatnya, cara prakteknya, dan langkah-langkahnya, bahan-bahannya. Saya cukup mengerti dan penjelasan dari Ibu hari ini cukup kami. Senang hari ini sudah